Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini dipenuhi dengan banyak sekali keindahan. Salah satunya adalah adanya gunung-gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang bertebaran di muka bumi ini, mulai dari gunung salju sampai gunung tropis. Apakah kalian pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa gunung itu ada? Pertanyaan itu akan terjawab sekarang. I've been on the run and I don't even know what's coming. Thinking Lalu dalam surat Fatir ayat 27, Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat." Apabila kita melihat gunung dari kejauhan, warnanya itu biru. Namun, ketika kita dekati, akan berwarna hitam kehijauan. Dan ketika kita mendekatinya lagi, sedekat 1 mikrometer, gunung memiliki beraneka ragam warna. Dalam surat Al-Mursalat ayat 27, Allah berfirman, "Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar." Gunung-gunung memfasilitasi terbentuknya air tawar yang segar. Air segar itu sangat dibutuhkan oleh manusia, dan itu sudah dites secara ilmiah. Manusia sebaiknya minum 8 gelas air mineral setiap harinya untuk mencegah dehidrasi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung itu bersujud patuh dan bertasbih pada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki." Surat itu menjelaskan bahwa gunung saja bersujud kepada Allah, tetapi banyak manusia yang tidak. Manusia yang memiliki akal seharusnya selalu bersujud pada Allah. I need you and just how much you mean to me. Mean to me. 'Cause I've been on the run and I don't even know. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa adanya gunung-gunung itu untuk kebaikan kita sendiri. Gunung-gunung itu adalah sumber air kita. Sebagai makhluk hidup, kita memerlukan air karena air adalah sumber kehidupan. Kita harus menghargai dan mengapresiasi keberadaan gunung. Kita harus bersyukur. Hidup di Indonesia yang di mana-mana ada gunung, di mana-mana kita dekat dengan sumber air, dekat dengan sumber kehidupan. Kehidupan yang dimaksud bukanlah hanya kehidupan manusia, tetapi kehidupan makhluk lainnya. Kita sebagai manusia membutuhkan makhluk lain untuk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Tumbuhan dan binatang juga membutuhkan air segar untuk bertahan hidup. Mereka juga bergantung pada air sebagaimana kita bergantung pada mereka. Jadi, air adalah sumber kehidupan utama. Apabila tidak ada air, tidak ada tumbuhan dan binatang. Apabila tidak ada tumbuhan dan binatang, kita manusia tidak ada. Kita harus sangat bersyukur kepada Allah telah memberikan ratusan gunung-gunung di muka bumi ini. Dengan itu, kita harus ingat untuk tidak membuang-buang air, khususnya air bersih. Sekarang kita tahu alasan keberadaannya gunung dan seberapa pentingnya gunung untuk bumi. Kita juga tahu bahwa gunung bersujud kepada Allah, maka kita sebagai manusia tidak boleh kalah dengan gunung. Kita sebagai manusia tidak boleh lupa untuk bersujud kepada Allah, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Bersujudlah pada Allah sebagaimana gunung bersujud kepadanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.